Pengertian dari kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya, mengapa dia merasakan hal demikian, serta memahami pengaruh atas perbuatannya terhadap orang lain. Bentuk kemampuan ini seperti kemampuan untuk menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan diri, kemampuan membela diri dan mempertahankan pendapat, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri seutuhnya dan berdiri dengan kedua kaki sendiri atau mandiri, kemampuan untuk tetap menyenangi diri sendiri meski sangat paham kelebihan dan kekurangan diri, serta kemampuan mewujudkan potensi yang dimiliki dan merasa senang atas potensi itu dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerjanya. Kesadaran diri kemampuan untuk memantau emosi dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Namun, kesadaran diri ini tidak berarti bahwa seseorang itu hanyut terbawa dalam arus emosinya tersebut, sehingga suasana hati itu menguasai dirinya sepenuhnya. Sebaliknya, kesadaran diri adalah keadaan ketika seseorang dapat menyadari emosi yang sedang menghinggapi pikirannya akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya ia dapat menguasainya. Para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang kesadaran diri. Di antaranya, menurut Mayer, seorang ahli psikologi dari University of New Hampshire yang menjadi konformulator teori kecerdasan, berpendapat bahwa kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran seseorang tentang suasana hati. Goleman menjelaskan kesadaran diri yaitu perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. May, seorang psikiater yang mempelopori pendekatan eksistensial yang dikutip oleh Peswaro, menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia mampu mengamati diri sendiri maupun membedakan dirinya dari dunia atau orang lain, serta kapasitas yang memungkinkan manusia mampu menempatkan diri di dalam waktu atau masa kini, masa lampau, dan masa depan. Faktor-faktor pendorong kesadaran diri. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu kesadaran diri dalam bekerja di suatu perusahaan menurut beberapa tokoh antara lain. Mangkunegara 2006 yang mengacu pada teori MIT menambahkan terdapat aspek-aspek standar kesadaran diri individu dalam melakukan pekerjaannya antara lain 1. Waktu yang dipergunakan dalam ketepatan kerja. 2. Proses tanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan yang dibebankan. 3. Kemampuan mengevaluasi hasil pekerjaan. Haji Jobher Reid 1981 yang dikutip Nanang Fathah mengutamakan faktor kesadaran diri terhadap pimpinan antara lain 1. Kepribadian atau personality. 2. Harapan dan perilaku atasan. 3. Karakteristik. 4. Kebutuhan tugas. 5. Iklim dan kebijakan organisasi. 6. Harapan dan perilaku rekan. Boy Atis 1999 mengemukakan faktor dimensi kesadaran diri mengandung 3 kompetensi antara lain 1. Emotion awareness, mengenal emosi diri dan pengaruhnya. 2. Exercise self-assessment, mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri. 3. Self-confidence, pengertian yang mendalam akan kekuatan diri. Mahsun 2006 mengemukakan tingkat faktor kesadaran kerja. Ada beberapa elemen pokok antara lain menempatkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 3. Mengukur tingkat
keterpercayaan, tujuan, dan saran-saran organisasi. 4. Evaluasi kinerja atau feedback. Penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan para tokoh di atas, dapat diambil kesimpulan faktor-faktor dari kesadaran diri adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran ketepatan dalam mengelola waktu. 2. Kesadaran dalam tanggung jawab. 3. Kesadaran bekerja secara cermat. Tahapan-tahapan kesadaran diri. Kesadaran diri yang dimiliki remaja dapat mempengaruhi perkembangan diri sendiri dan bahkan perkembangan sesamanya. Menurut Sastrowardoyo, untuk mencapai kesadaran diri yang kreatif, seseorang harus melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap ketidaktahuan. Tahap ini terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri atau disebut juga dengan tahap kepolosan. 2. Tahap berontak. Tahap ini identik memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun inner strength. 3. Tahap kesadaran normal akan diri. Dalam tahap ini, seseorang dapat melihat kesalahan-kesalahan untuk kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. 4. Tahap kesadaran diri yang kreatif. Dalam tahap ini, seseorang mencapai kesadaran diri yang kreatif, mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disimpangkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan subjektifnya. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran diri. Untuk dapat mengembangkan kesadaran diri yang ada pada diri kita, dapat kita lakukan beberapa hal berikut. Pertama, analisis diri. Meminta orang lain untuk menilai diri kita dengan cara refleksi diri atau pikiran dan perasaan kita, meliputi perilaku, pribadi, sikap, dan persepsi kita. Yang kedua, perilaku berhubungan erat dengan tindakan-tindakan kita, yaitu motivasi, pola berpikir, pola tindakan, dan interaksi kita dalam relasi dengan orang lain. Yang ketiga, kepribadian merupakan kondisi, karakter, atau temperamen diri yang relatif stabil sebagai hasil bentukan faktor sosial, budaya, dan lingkungan sosial. Yang keempat, sikap merupakan cara respon kita terhadap objek luar tertentu. Yang kelima, persepsi sebenarnya proses menyerap informasi dengan panca indera kita lalu memberikan pemaknaan atasnya. Dan persepsi dipengaruh kuat oleh stereotip, persepsi selektif, proyeksi, harapan, dan minat. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran yang ada pada diri kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. A. Pertama, mempelajari diri sendiri, yaitu proses eksplorasi diri sendiri tentang pikiran, perasaan, dan perilaku. Cara meningkatkan pengetahuan diri diperlukan dengan belajar tentang diri sendiri. B. Atau yang kedua, belajar dari orang lain. Pengetahuan tentang diri tidak bisa diketahui oleh diri sendiri. Kita harus berhubungan dengan orang lain, belajar untuk mendengar secara aktif dan terbuka dari orang lain. Yang C atau ketiga, membuka diri. Keterbukaan merupakan salah satu kriteria kepribadian yang sehat. Untuk itu, harus ada teman intim yang dapat dipercaya, tempat menceritakan hal-hal yang merupakan rahasia kita. Yang terakhir, manfaat memiliki kesadaran diri. Pertama, memahami diri kita dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, menetapkan pilihan hidup dan karir yang akan dicapai. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat,
mengembangkan hubungan kerja dengan orang lain. Yang kelima, meningkatkan kemampuan peran dalam organisasi, lingkungan, dan keluarga.